Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah secara online pada mata kuliah manajemen industri. Hari ini kita akan membahas tentang topik perancangan tata cara kerja dan ergonomi. Untuk biodata saya di sini sudah saya tampilkan, jadi nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, Anda bisa kontak saya di sini. Bisa melalui channel YouTube ya. Atau bisa melalui WhatsApp group atau juga bisa melalui e-learning UNJ atau Bismart. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini saya ilustrasikan, mungkin sebelum kita mengikuti kuliah ini, Anda semua masih belum familiar dengan perancangan tata kerja itu apa. Mungkin belum jelas apa sih sistem kerja yang ergonomis itu seperti apa. Contohnya bagaimana, aplikasinya bagaimana, akibatnya nanti kalau kita mendesain sebuah tempat kerja yang tidak baik dan tidak ergonomis itu seperti apa. Atau mungkin Anda belum kompeten tentang materi yang berkaitan dengan perancangan tata cara kerja dan ergonomis ini. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, setelah selesai menonton video ini, Anda membaca buku saya tentang manajemen industri, harapannya Anda menjadi lebih tahu, lebih paham, lebih familiar, lebih kompeten berkaitan dengan pokok bahasan tentang perancangan tata cara kerja. Konsepnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan, sehingga nanti ini bisa berkontribusi di dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja. Nah, sebagai pengantar, ini saya bahas dulu untuk pengantar saja. Ini gambar adalah ilustrasi orang dalam bekerja. Ini juga sama, ini ilustrasi orang-orang yang bekerja di suatu tempat kerja. Ada pekerjaan itu macam-macam, ada yang indoor, ya kita berada di dalam ruangan, kita berada di meja, di depan ada alat-alat kita, ada komputer, posisinya bisa duduk, bisa berdiri, bisa jongkok, dan lain sebagainya. Ada juga pekerjaan yang di luar seperti ini ya. Mungkin pekerjaannya membutuhkan fisik. Ada pekerjaan yang membutuhkan mental, ada pekerjaan yang membutuhkan fisik. Ada yang dua-duanya. Atau juga pekerjaan yang kompleks. Nah, sehingga nanti kita perlu memahami tentang tata cara kerjanya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas, apa sih tata cara kerja itu? Tata cara kerja itu merupakan suatu aktivitas yang sangat penting di industri guna mencapai, ya, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah produktivitas, ini saya tambahkan produktivitas. Jadi industri itu harus meningkatkan produktivitas dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini tantangannya di situ. Jadi tata cara kerja itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting guna meningkatkan produktivitas secara efektif dan efisien. Nah, tata cara kerja ini juga mempunyai peran dalam menghindari terjadinya kecelakaan kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga nanti perancangan tata cara kerja tidak bisa dilepaskan dari K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja.
Orang bekerja itu harus sehat dan harus selamat. Sehingga aspek-aspeknya nanti perlu kita perhatikan. Nah, banyak sekali kalau kita lihat ya, para pekerja baik di industri kecil, menengah maupun besar yang mengabaikan tata cara kerja. Sehingga pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Akibatnya apa? Produktivitasnya ya tidak bisa meningkat. Nah, ini salah satu tantangan ya, permasalahan yang ada di dunia kerja. Penyebabnya apa? Kemungkinan karena faktor kebiasaan, budaya. Atau juga faktor dari pengetahuan. Atau juga faktor dari yang lain. Nah, sehingga ini perlu kita cari akar masalahnya nanti seperti apa. Nah, perancangan tata cara kerja yang kurang baik ya, tadi sudah saya sebutkan akan menyebabkan produktivitas yang rendah. Karena pekerjaan dilakukan tidak efektif. Contoh misalkan ini ada gambaran orang memindahkan barang. Banyak gerakan-gerakan di sini di dalam memindahkan barang yang tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga ini bisa memunculkan potensi bahaya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk posisi bekerja dalam ruangan. Baik duduk, berdiri ya maupun posisi-posisi yang lainnya. Nah, ini semuanya harus kita kaji. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Jadi di awal abad ke-18 dan 19 pada saat awal munculnya ilmu manajemen ini sudah ada beberapa pakar ya yang berkontribusi besar terhadap perkembangan tata cara kerja. Salah satunya ini yang saya bahas nanti adalah Taylor dan Gilbert, ya, suami istri di sini. Siapa Taylor? Ini sudah kita bahas pada materi perkembangan ilmu manajemen. Taylor merupakan ahli manajemen yang bekerja sebagai pengawas atau supervisor di perusahaan. Nah, ini Taylor selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjanya. Nah, pada suatu saat Taylor ini melakukan suatu penelitian ya, di mana dia penelitian ini didasari pada pengamatan lapangan ya, preliminary study. Ini kalau Anda mau melakukan penelitian, mau baik skripsi, tesis atau penelitian yang lain, ya Anda harus melakukan pengamatan lapangan, preliminary study dulu. Nah, apa yang dilakukan preliminary study yang dilakukan oleh si Taylor yaitu mengamati para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Taylor mempunyai hipotesis awal. Apa hipotesisnya? Jadi hasil kerja itu sangat dipengaruhi oleh pengaturan jam kerja. Nah, Taylor menganggap bahwa di tempatnya dia bekerja, pengaturan jam kerjanya kurang baik. Sehingga dia melakukan sebuah research. Diambillah dua pekerja sebagai sampel, yaitu orang yang baik dan kuat untuk mengetahui seberapa besar tenaga nanti yang dikeluarkan. Sehingga dapat menghasilkan produk maksimal selama 1 hari kerja. Nah, tentu saja penelitiannya nggak cuma sekali, beberapa kali. Sehingga nanti ditemukan rata-rata. Datanya nanti diolah dengan data statistik. Baik dengan menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensi. Nah, ternyata hasil penelitiannya, tadi di sini dua pekerja ya, yang satu itu yang orang kuat baik, yang satunya lagi orang yang dalam secara fisik tidak terlalu kuat, yang paling lemah. Dan dari sisi mental itu yang paling rendah. Sehingga nanti didapatkan mana yang baik, mana yang terjelek. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hasil kerja dipengaruhi oleh lamanya waktu kerja, istirahat, dan frekuensi istirahat. Kesimpulannya apa menurut Taylor?
Orang yang bekerja selama 6 jam dengan istirahat sekali selama 1 jam, itu hasilnya berbeda dengan orang yang bekerja selama 6 jam dengan istirahat 2 jam, dan berbeda pula dengan orang yang bekerja selama 6 jam ya dengan istirahat 2 kali, tetapi di sini masing-masing istirahat setengah jam. Ini adalah hasil penelitian dari Taylor. Dari tadi sampel orang yang kuat dan motivasinya tinggi, serta orang yang secara fisik lemah, ya tidak maksudnya lemah di sini bukan lemah sekali, orang yang paling dianggap fisiknya paling rendah. Nah, penelitian Taylor lainnya yaitu melakukan riset berkaitan dengan pemindahan barang ya dengan menggunakan sekop. Apa yang dipindahkan yaitu biji besi. Nah, di sini Taylor mengamati ya orang-orang untuk melakukan pekerjaan memindahkan biji besi dengan menggunakan sekop. Nah, percobaannya ya dia menggunakan berbagai macam ukuran sekop. Jadi ukuran sekopnya nanti itu ada berbagai macam. Mulai dari yang kecil, yang lebih besar lagi, sampai yang paling besar. Nah, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya nanti menurut Taylor ya, ternyata ukuran sekop yang paling menghasilkan terbanyak adalah ukuran sekop 21,5 pound. Nah, tokoh yang kedua itu adalah Frank dan Lillian Gilbert. Siapa Frank dan Lillian Gilbert? Ini fotonya. Frank Gilbert itu seorang kontraktor. Kontraktornya adalah bangunan, kalau sekarang ya pemborong itu ya. Atau pengusaha konstruksi. Sedangkan Lillian itu adalah seorang psikolog. Nah, mereka berdua itu melakukan penelitian dengan mengamati pekerja dalam menyusun batu bata. Ini kalau orang sekarang pengusaha melakukan penelitian seperti itu dianggap tidak punya kerjaan. Ngapain kita melakukan penelitian seperti ini? Tapi ternyata ya hasilnya nanti luar biasa. Nah, apa yang diamati yaitu cara dan kebiasaan pekerja ternyata mengakibatkan produktivitas yang berbeda. Oh, kalau cara menata batanya seperti itu, nanti hasilnya seperti ini. Kalau cara menata batanya seperti ini, hasilnya begitu. Nah, mereka menemukan ternyata para pekerja itu ada yang melakukan gerakan-gerakan yang menurut Gilbert ini tidak efisien. Dan mereka juga mencari penyebabnya, sehingga nanti hasilnya cukup spektakuler. Hasil penelitiannya apa? Dia mendapatkan satu prosedur untuk menganalisis gerakan kerja dan upaya untuk memperbaikinya agar menjadi efektif dan efisien. Nah, prosedur itu nanti adalah membagi-bagi gerakan menjadi elemen-elemen gerakan dasar yang merupakan bagian dari suatu gerakan. Gerakan dalam bekerja, bukan gerakan demonstrasi, bukan ya. Tetapi ini adalah gerakan di dalam bekerja. Nah, sekarang kita lihat tata cara kerja. Apa yang dimaksud dengan tata cara kerja? Tata cara kerja adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik dan prinsip perancangan yang terbaik pada sistem kerja. Nah, teknik dan prinsip ini nanti digunakan untuk mengatur komponen-komponen dari sistem kerja. Kalau yang namanya sistem itu mesti punya komponen. Apa komponen dari sistem kerja itu? Yang pertama manusia. Manusianya nanti diatur. Yang kedua bahannya. Yang ketiga peralatan. Dan yang keempat itu lingkungan. Tujuannya apa? Melakukan pengaturan ya agar efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Nah, gimana caranya?
caranya adalah bagaimana nanti di dalam bekerja itu waktu kerjanya bisa kita minimalkan. Tenaga kerjanya bisa kita minimalkan. Kalau pekerjaan seperti itu bisa dilakukan hanya 1 orang, ya sudah 1 orang saja, nggak perlu 2 orang. Kalau pekerjaan membangun rumah bisa dilakukan oleh 10 orang, ya sudah dengan 10 orang. Tidak perlu ditambah. Nanti kalau ditambah malah justru tidak efektif dan tidak efisien. Minimal di sini bukan berarti menekan tenaga kerja, bukan. Tetapi adalah mengefisiensikan. Kalau butuhnya 20 ya jangan pakai 15. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien. Malah justru nanti terjadi kelelahan kepada pekerja. Harusnya 20 kok 15. Yang berikutnya pekerjaan nanti harus dijamin keamanannya terhadap potensi bahaya. Bahayanya apa? Bisa fisik, bisa psikologis maupun sosiologis. Nah, salah satu sumbangan terbesar dari Frank dan Lillian Gilbert itu adalah berupa teknik pengerjaan. Nah, teknik pengerjaan ini oleh Frank dan Lillian Gilbert ya, itu sudah dirumuskan dengan nama Terblick. Terblick itu merupakan kebalikan dari nama Gilbert. Frank Gilbert dan Lillian Gilbert. Nah, sehingga di sini memunculkan studi gerakan, yaitu apa? Analisis gerakan badan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Frank dan Lillian Gilbert itu mengidentifikasi ada 17 gerakan yang dilakukan oleh para pekerja tadi. Apa 17 pekerjaan ini? Mulai dari search, mencari, ya, find, select, grasp, hold, transport loaded, transport empty, position, assemble, use, disassemble, sampai ke reset. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerakan mencari. Mencari itu merupakan gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek. Ini orang di dalam menata bata atau mungkin melakukan pekerjaan yang lain, seringkali kita itu berhubungan dengan mencari. Lokasinya ini di mana? Kalau kita bekerja di bengkel, kadang kita mencari ini kuncinya itu nomor 15 yang mana? Obengnya yang mana? Di mana? Kompresornya ada di mana ini? Tang ampernya di mana ini kalau mau ngukur arus? Voltmeternya di mana? Atau mungkin bahannya itu di mana nih? Resistor yang ukurannya 33 kilo ohm. Kapasitornya di mana ini ya? Elko-nya. Nah, ini mencari. Nah, Terblick ini ya tujuannya adalah untuk menghilangkan gerakan yang tidak perlu. Kira-kira kalau mencari itu perlu atau tidak? Nah, menurut Terblick ya, yang dirumuskan oleh si Gilbert bersaudara, mencari merupakan gerakan yang tidak efektif. Karena tidak efektif, maka bisa dihindarkan atau kalau perlu dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan penyimpanan alat dan bahan dengan baik agar proses pencarian dapat dihilangkan. Nah, Terblick itu di sini yang untuk gerakan mencari itu nanti supaya caranya bagaimana agar memudahkan para pekerja dalam melakukan penyesuaian diri, ya, pengenalan tempat dan bahannya. Contohnya nanti seperti ini. Ini mencari kalau kita, ini mencari dan memilih ya. Kalau kita tata seperti ini, maka gerakan mencari tadi nggak perlu kita lakukan. Termasuk di sini gerakan memilih. Nah, yang kedua kita bahas yaitu gerakan memilih atau select. Memilih ada gerakan menemukan suatu objek yang tercampur. Tadi mencari aja sudah sulit ya. Dan tidak efektif, perlu kita hilangkan. Demikian juga dengan memilih.
Kadang-kadang kita milih ini yang obeng ukuran ini, yang ukuran ini yang mana? Kunci pas yang ukuran ini yang mana? Alat-alatnya ini yang mana ya? Nah, sehingga kita gunakan gerakan terblik untuk meminimais ya atau menghilangkan gerakan memilih dan mencari tadi. Karena memilih itu menggunakan tangan dan mata. Ini sama ya, gerakan tidak memilih, tidak efektif. Contohnya misalkan kita memilih obeng di sini, memilih kunci pas, memilih alat ukur, memilih bahan. Ini bahannya yang mana? Nah, caranya gimana menghilangkan ini dengan menggunakan tata letak. Cara kerjanya kita atur sedemikian rupa, tata letak peralatannya kita atur, tata letak bahannya kita atur, sehingga dalam bekerja kita nggak perlu milih. Nomor sekian, kalau perlu di sini kasih nomor. Ini nomor 24, ini nomor 14, misalkan seperti itu. Ini juga sama dikasih nomor, sehingga dari jauh kelihatan mau ngambil kunci nomor 14, tinggal ambil. Nggak usah milih. Yang berikutnya adalah gerakan yang ketiga, yaitu memegang. Memegang objek itu didahului gerakan menjangkau. Ini mohon maaf karena untuk ilustrasi saya tidak menggunakan gambar orang menata bata, tetapi saya gambarkan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kondisi kekinian. Terutama di sini saya sesuaikan dengan teknik elektro dan mekatronika. Jadi kalau menata bata kan lebih banyak pekerjaan konstruksi. Sebenarnya penelitian Frank dan Lilian Gilbert itu pekerjaan konstruksi, yaitu menata bata. Tetapi di sini saya modifikasi ya. Gerakan memegang yaitu pada saat kita bekerja seringkali kita memegang. Apa yang kita pegang? Bisa bahannya, ya ini bahan yang mau kita ukur, ataupun tangannya. Ini kalau di bidang mekatronika, bidang elektro, kalau kita nanti membuat sesuatu ya, casing misalkan kita pekerjaan mekanik, ya kita nanti membutuhkan ini jangka sorong. Kita ukur, oh ini komponennya kita ukur ya, ketebalannya berapa, diameternya berapa, ketinggiannya berapa, lebarnya berapa, dan lain sebagainya. Tangan kiri memegang bahan yang mau kita ukur, tangan kanan memegang alatnya. Nah, gerakan ini kalau memegang itu termasuk gerakan yang efektif. Karena nggak mungkin kita bekerja tanpa pegang. Walaupun nanti bisa dimodifikasi efektivitasnya. Misalkan nanti bendanya tidak perlu kita pegang. Kita jepit pakai alat. Sehingga nanti kita melakukan pengukurannya itu menggunakan satu tangan. Tangan yang lain mengarahkan dan lain sebagainya. Atau bisa kita gunakan untuk memegang sekaligus. Bagaimana nanti kita bisa kembangkan dengan desain penyimpanan alat dan bahan. Sehingga nanti memegang ini bisa kita efektifkan lagi. Atau mungkin barangnya nggak perlu kita pegang, kita gelincirkan. Sehingga nanti kita tanpa memegang. Yang berikutnya adalah gerakan menjangkau atau reach. Yaitu adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban. Kalau menjangkau itu tanpa beban. Ini ada alat, ini dijangkau pakai tangan. Ini tanpa beban. Baik mendekati maupun menjauhi objek. Menjangkau didahului oleh gerakan melepas dan diikuti oleh gerakan memegang. Contoh di sini ya, menjangkau pulpen, menjangkau alat ukur di sini, menjangkau material, batu bata kalau orang konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya gerakan membawa. Gerak membawa merupakan gerak perpindahan tangan dengan tangan dalam keadaan dibebani. Nah, di sini dia bergerak, tangannya dibebani. Membawa selalu didahului dengan memegang dan dilanjutkan dengan melepas atau juga pengarahan, diarahkan. Ini kemana ini barangnya mau dibawa kemana.
Ini misalkan membawa peralatan ukur setelah dipegang, atau membawa kotak seperti ini, atau membawa apa ya, baik di gudang maupun di tempat kerja lain. Berikutnya adalah gerakan memegang. Memegang untuk memakai atau hold. Contohnya di sini memegang alat ukur nih. Alat ukur yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Apa yang kita ukur ya, macam-macam di sini. Misalkan kita ngukur jalur di PCB, kita ngukur arus, kita ngukur tegangan, kita ngukur daya dan lain sebagainya. Nah, gerakan memegang itu adalah gerakan memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Jadi kalau memegang itu tanpa digerakkan. Perbedaannya dengan memegang adalah pada perlakuan terhadap objeknya. Karena di sini memegang untuk memakai ya. Nah, gerakan ini sebenarnya tidak efektif sehingga perlu dihilangkan atau minimal dikurangi. Contoh misalkan ya, dapatkah pemegangan dilakukan oleh peralatan? Jadi di sini nanti tangan kita nggak usah kita gunakan untuk memegang. Atau misalkan digunakan ada penyangga tangan sehingga tangan tidak melakukan pemegangan untuk ini. Yang berikutnya adalah gerakan melepas. Melepas ini terjadi bila pekerja melepaskan objek yang dipegang. Ini contoh dilepas. Dia megang sesuatu, setelah itu dilepas. Nah, gerakannya relatif singkat, ya, sehingga ini perlu dianalisis juga. Dapatkah gerakan ini dilakukan bersamaan dengan gerakan membawa? Apakah tempat objek setelah dilepas telah dirancang dengan baik sehingga melepas ini menjadi lebih efektif? Apakah setelah melepas beban, tangan atau alat angkut sudah dalam keadaan yang dioperasikan kembali sehingga meminimais waktu setup? Dapatkah peralatan yang dipakai untuk melepas ya di sini ini perlu kita kaji juga supaya nanti didapatkan yang lebih efisien. Yang berikutnya adalah gerakan mengarahkan atau preposition. Jadi di sini mengarahkan, contoh pekerjaan memaku di sini ini perlu diarahkan pakunya. Palunya juga perlu diarahkan. Di mana tempatnya supaya nanti kita bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Termasuk menyolder itu kan harus diarahkan ya. Termasuk nanti merakit, masang skrup itu ya perlu diarahkan dan lain sebagainya. Nah ini juga perlu kita tanyakan, apakah pengarahan ini diperlukan atau tidak? Kalau sudah nanti pakai otomatik ya nanti sudah yang ngarahkan ini mesin, robot ya. Misalkan untuk pengelasan pakai flexible manufacturing system. Kayak di industri mobil ya, otomotif, mobil, sepeda motor, itu semuanya sudah pakai robotik. Berikutnya adalah mengarahkan sementara atau preposition. Untuk memudahkan pemegangan apabila objek tersebut akan ditangani kembali. Ini contohnya misalkan ya gerakan menulis ya. Mulai dari di sini mengambil pulpen, memegang pulpen, membawa pulpen dan kertas, mengarahkan, menulis, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat ya, gerakannya apa saja? Mulai dari menjangkau, memegang, membawa, mengarahkan, memakai, membawa, mengarahkan sementara, melepas, dan menjangkau. Nah berikutnya adalah mengarahkan sementara. Ya. Nah setelah pergerakan sementara, pulpen terletak dengan posisi berdiri. Ya. Ini penjelasan yang tadi aja, ya, berkaitan dengan mengarahkan sementara. Nomor 11 itu adalah gerakan memeriksa. Apakah objek itu memenuhi persyaratan atau tidak, sehingga perlu diperiksa. Ini contoh nih, ini kita cek. Ya, kalau di bidang electrical, ini yang alat atau bahan itu perlu kita cek. Oh, kabelnya itu sesuai atau tidak, pemasangannya sudah benar atau tidak. Apa yang diperiksa ya bisa warnanya, bisa bentuknya, bisa kehalusannya, bisa kita cium baunya, bisa kita dengarkan suaranya, baik dengan menggunakan indera maupun alat ukur. Bisa untuk pemeriksaan kualitas ya, baik buruknya objek atau pemeriksaan kuantitas ya, cacat atau tidak. Nah, bagaimana untuk mengefektifkan gerakan ini? Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan. Apakah gerakan ini dapat dilakukan sekaligus dengan gerakan-gerakan yang lain? Ya, terblik itu gerakan. Ya.
Dapatkah dipakai alat yang bisa memeriksa beberapa objek sekaligus? Contohnya kalau kita untuk sorting ya diperiksa, maka pakai alat. Pemeriksaan suhu tubuh manusia kalau di bandara misalkan tidak mungkin dilakukan pakai alat ukur portable satu-satu, waktunya lama. Maka harus dipindai pakai alat ukur yang massal. Sekian orang itu nanti bisa dipindai secara langsung, ya, langsung ditampilkan nanti hasilnya di komputer. Apakah penambahan cahaya dapat mempercepat pemeriksaan atau tidak? Nah, ini kaitannya nanti dengan pencahayaan. Yang ke-12 itu adalah gerakan assemble atau merakit, ya. Yaitu menggabungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu kesatuan. Ini contohnya nih. Industri elektronik ini kan menggabungkan beberapa objek. Didahului oleh salah satu terbrik dengan membawa objeknya, kita bawa, bahannya kita bawa, nanti diarahkan, nanti dilanjutkan melepas. Ini untuk merakit, ya. Berikutnya lepas rakit atau disassemble. Ini kebalikan dari merakit. Kalau lepas rakit ya kita melepas sebuah sistem, kita urai satu persatu. Dua bagian objek dipisahkan dari satu kesatuan yang didahului memegang, dilanjutkan membawa, dan dilanjutkan melepas. Ini contoh nih, melepas HP. Nah, melepas komputer, ya, melepas apa? Mungkin ada sesuatu yang perlu kita cek lagi sehingga perlu kita lepas. Kalau di konstruksi kita ngecor itu kan ada backcastingnya, ya, atau cetakannya. Setelah selesai nanti kan dilepas. Nah, itu adalah pekerjaan ini. Kalau di di pekerjaan yang lain juga sama. Kadang perlu dilepas. Moldingnya. Berikutnya memakai atau use. Satu atau dua tangan dipakai untuk menggunakan alat. Ini contohnya nih, memakai peralatan safety. Nah, waktu dan lamanya itu tergantung dari jenis pekerjaan dan keterampilan dari pekerjanya. Nah, di sini nanti perlu ditanya, ya, apakah perlu dipakai dengan jig and fixture. Jadi untuk memakai ini bisa kita minimize. Dapatkah proses ini dapat dilakukan secara otomatis? Dapatkah melakukan perakitan dengan beberapa unit sekaligus, ya? Apakah peralatan telah dijalankan secara efisien? Nah, ini untuk meningkatkan efisiensi gerakan memakai ini. Nah, yang ke-15 itu adalah gerakan yang tidak dapat dihindarkan atau delay, ya. Unavoidable delay, ini karena tulisannya nggak cukup, ini unavoidable. Yang dimaksud dengan keterlambatan akibat hal-hal yang terjadi di luar kemampuan pengendalian pekerja, ya. Contohnya misalkan kalau kita melakukan pengeboran, ya, menggunakan bor, maka satu tangan yang nganggur. Kadang-kadang kita menggunakan bor pakai dua tangan, tapi seringkali kadang satu tangan. Atau pada saat kita menggunakan obeng, ya, maka satu tangan menganggur. Pada saat kita makan, maka tangan kiri juga tidak bekerja. Ini nggak bisa dihindarkan. Nah, untuk mengatasi efektivitas kita bisa lakukan di sini. Kelambatan dapat dikurangi dengan mengadakan perubahan atau perbaikan pada proses operasi. Oh, kalau ngebor ya jangan pakai satu tangan, pakai dua tangan sehingga nanti pegangannya lebih safety, ya. Yang ke-16 adalah kelembatan yang dapat dihindarkan. Nah, ini kalau yang dapat dihindarkan ini contohnya begini, ya. Kalau orang sakit, ya, ini ya dapat dihindarkan. Untuk mengatasi hal ini ya perlu diadakan perbaikan, ya. Supaya jangan sakit, nanti harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah merencana. Ini merencana biasanya itu proses mental di sini, kan. Biasanya pekerja berpikir dulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Ini karena pekerjanya belum kompeten. Jadi kalau mau melakukan pekerjaan ini, setelah ini ngapain ya? Oh, ini setelah ini ngapain? Kadang-kadang dia baca buku. Ini biasanya untuk pekerja baru. Ini pekerja baru itu seringkali untuk melakukan pekerjaan tidak otomatis, ya. Tetapi dia masih sering berpikir atau bertanya.
Nah, berdasarkan gerakan-gerakan tadi ya, si Gilbert ini ya, Gilbert suami istri tadi itu merumuskan ya 17 gerakan ini mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Jadi yang efektif itu adalah di sini menyatakan ada dua, yaitu objective basic division dan physical basic division. Dia membagi berdasarkan objektif tujuannya. Nah di sini gerakan yang efektif itu ada 3, yaitu apa? Yang pertama memakai, yang kedua merakit, dan yang ketiga lepas rakit. Sedangkan physical basic division itu terdiri dari menjangkau, membawa, melepas, memegang, dan mengarahkan sementara. Ini yang termasuk 8 gerakan yang efektif menurut Gilbert. Nah, sedangkan gerakan yang tidak efektif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kaitannya dengan mental dan yang kedua kaitannya nanti dengan delay atau kelambatan. Nah, yang berkaitan dengan mental apa? Tadi mencari, ini kalau perlu dihilangkan. Memilih itu juga perlu dihilangkan. Dengan apa? Tata letak. Mengarahkan ini juga sangat direkomendasikan untuk dihilangkan. Caranya gimana? Ya kita buat pergerakannya otomatis sehingga nggak perlu diarahkan. Mengarahkannya pakai sensor atau pakai jig and fixture ya, supaya nanti kita nggak mengarahkan. Kita buat aja polanya. Ya. Yang berikutnya memeriksa juga tidak perlu dilakukan oleh manusia, tetapi perlu dilakukan dengan alat secara otomatis. Ya. Yang berikutnya merencana. Nah, untuk menghilangkan perencanaan tadi ya, untuk tenaga kerja baru harus dilakukan training agar lebih kompeten. Nah, berkaitan dengan delay ada 4 ya. Hampir semua kelambatan yang baik yang tidak dapat dihindarkan maupun yang dapat dihindarkan ini adalah gerakan-gerakan yang tidak efektif. Termasuk memegang untuk memakai itu juga tidak efektif ya. Istirahat menghilangkan kelelahan ya ini mestinya di dalam desainnya itu nanti harus diperhatikan dengan baik. Nah sekarang kita bahas yang untuk ergonomi. Jadi prinsip ekonomi gerakan, mohon maaf bukan ergonomi ya, prinsip ekonomi gerakan. Jadi untuk menghasilkan pekerjaan dengan baik perlu memperhatikan prinsip ekonomi gerakan agar gerakan-gerakan dalam bekerja tadi itu efektif dan efisien. Ada 9 prinsip ya. Yang pertama adalah kedua tangan itu sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan itu sama. Yang kedua, kedua tangan tidak menganggur pada saat yang sama. Jadi di sini nih contoh. Jangan biarkan itu kita dalam bekerja satu tangan menganggur. Jadi sebaiknya nanti di sini dua tangan tetap bekerja. Yang ketiga, gerakan kedua tangan sebaiknya simetris dan berlawanan arah seperti ke orang jalan ya. Yang keempat, gerakan tangan atau badan dilakukan seperlunya secara efektif. Hindari gerakan-gerakan yang tidak perlu atau tidak efektif tadi. Yang kelima, memanfaatkan momentum ya. Yang keenam, hindari gerakan patah-patah. Jangan menggunakan gerakan patah-patah karena itu cukup melelahkan. Manfaatkan gerakan balistik ya. Pekerjaan perlu dirancang dengan mudah dan irama kerja yang alami. Sehingga ini akan menyebabkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir itu adalah meminimais gerakan mata. Sehingga ini penerangan itu sangat penting. Ya. Untuk di dalam pendesainan warna itu juga menjadi sangat penting. Jangan membuat warna yang mirip ya sehingga nanti mata kita bekerja lebih keras. Nah, yang berikutnya yang mempengaruhi produktivitas dan efektivitas dalam bekerja yaitu adalah tata letak dan kondisi ruang kerja. Nah, di sini ya untuk tata letaknya nanti bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ini. Badan dan peralatan itu harus mempunyai tempat yang tetap. Jangan berpindah-pindah. Ini kalau berpindah-pindah nanti justru tidak efektif dan tidak efisien. Yang kedua, bahan dan alat dapat ditempatkan ya agar mudah, cepat dan enak untuk dijangkau atau dicapai.
Yang ketiga adalah tempat penyimpanan bahan itu memanfaatkan prinsip gaya berat sehingga nanti untuk mengambilnya mudah, bisa digelindingkan ya, bisa dipindah dengan mudah. Yang keempat, sebaiknya untuk menyalurkan objek yang sudah selesai dirancang itu untuk mempercepat proses produksi. Yang kelima ya, bahan dan alat ditempatkan sehingga gerakan dapat dilakukan dengan urut ya, dengan urutan yang jelas. Yang keenam, tinggi tempat kerja dan kursi harus ergonomis ya. Yang ketujuh, ini kalau kursi ya, itu harus didesain ya sehingga nanti sesuai dengan postur tubuh manusia. Terus yang berikutnya tata letak ya, dan pencahayaan itu diatur agar membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini contoh ya, tata letak dan kondisi ruang kerja. Ini tadi prinsip tadi yang pertama ya. Ini semua alat semua terjangkau dalam ini ya. Ini contoh penataannya ya, ruangan kerjanya nanti seperti apa. Ini contoh untuk penataan ruangnya ya. Ini contoh juga, ini kebetulan yang di kantor nih. Kalau yang di pabrik ya nanti ya di sini. Ini contoh untuk penempatan tata letaknya. Jadi nanti disesuaikan ya tempat kerjanya seperti apa. Nah ini contoh untuk industri pabrik, untuk tata letaknya, transportasinya seperti apa ya. Ini kalau industri manufaktur, perakitan ya, yang ada di industri elektronik dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tentang ergonomis kerja. Apa yang dimaksud dengan ergonomis? Ergonomis itu berasal dari bahasa Yunani ergon dan nomos ya. Ergon itu artinya efektif dan nomos itu ilmu. Nah, sehingga ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai bagian dari sistem kerja yang mencakup karakteristik fisik ya, baik fisik maupun non fisik. Karena manusia punya kemampuan dan punya keterbatasan. Sehingga di sini perlu perancangan sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, ergonomik nanti berkaitan dengan perancangan hubungan antara manusia dengan alat. Nah, ini contoh nih. Ini manusia dengan alat ya. Nah, prinsip ergonomi itu ada 10 ya. Yang pertama adalah di sini ya, walk in neutral posture ya. Jadi di sini untuk pekerjaan ya didesain alamiah sesuai dengan antropometri dari tubuh manusia. Yang berikutnya adalah menghindari atau mengurangi ya gaya-gaya yang berlebihan. Menjaga segala sesuatu dalam jangkauan sehingga nanti memudahkan dalam bekerja. Yang keempat itu adalah ketinggian dalam bekerja itu disesuaikan dengan tinggi tubuh manusia. Kalau orang Indonesia rata-rata tinggi 160 cm ya nanti disesuaikan. Jangan ikut standarnya orang Eropa. Orang Eropa standar tingginya rata-rata 175 cm. Beda jauh. Nah, sehingga nanti kita harus sesuaikan ya. Yang kelima itu adalah mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan. Yang keenam meminimais ya kelelahan ya dan beban-beban yang sifatnya statik. Usahakan bebannya statik ya. Untuk yang ketujuh itu meminimais tekanan pada satu titik tertentu. Yang berikutnya adalah menyediakan clearance ya, clearance pada tempat kerja. Yang berikutnya itu bagaimana nanti bergerak ya, berlatih dan melakukan penekanan pada pekerjaan-pekerjaan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan yang nyaman. Nah, untuk ergonomik itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek ergonomi fisik, yang kedua ergonomi kognitif, dan yang ketiga ergonomi organisasi. Nah, yang fisik kaitannya nanti dengan anatomi manusia tadi. Berkaitan dengan antropometri, psikologis, karakteristik biomekanikal ya, sehingga nanti pekerjaan bisa efektif dan efisien sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Nah, sedangkan kognitif nanti kaitannya dengan proses mental. Bagaimana nanti tempat kerja itu dipersepsikan baik. Sehingga nanti memori yang muncul pada pekerja itu baik. Dia punya kenangan yang baik di tempat kerja, bukan memori yang jelek ya. Alasan dia bekerja juga motivasinya harus kita tingkatkan.
respon motoriknya, dan lain sebagainya. Yang nanti mempengaruhi manusia dan elemen lainnya. Ini yang kaitannya dengan kognitif. Yang terakhir adalah ergonomis organisasi. Ini contoh sederhana. Kalau tim sepak bola ada pemain yang profesional, seperti misalkan Cristiano Ronaldo, maka secara tim itu akan memotivasi. Oh, saya main tim dengan mega bintang. Sehingga nanti di sini akan meningkatkan psikologis, ya. Nah, berhubungan dengan optimasi teknik sosial, struktur organisasi, kebijakan, ya, dan proses komunikasi, manajemen, desain kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk yang ergonomi fisik, ya. Ini ergonomi fisik. Jadi untuk tempat kerja kita desain, ya. Ini contoh untuk yang pekerjaan duduk, mata harus tegak lurus di sini, ya, tidak boleh miring ke atas atau ke bawah, ya. Ini pegangan tangan harus lurus, kaki juga di sini harus nyaman, ya. Ini untuk punggung ini juga harus lurus, ya, supaya tidak terjadi masalah pada tulang belakang. Nah, untuk yang berdiri ya kita juga harus sesuaikan ketinggian tempat kerja, ya, lingkungan kerjanya nanti seperti apa, desainnya bagaimana. Nah, ini ketinggian ini disesuaikan dengan antropometrinya orang masing-masing negara. Kalau di Indonesia tadi ya disesuaikan ketinggiannya berapa. Jangan sama dengan orang Eropa. Terus untuk alat-alatnya juga nanti disesuaikan, ya. Ini juga sama ini, ya. Ini desainnya untuk ruangan kerja nanti seperti ini, ya. Nah, faktor ekonomis kerjanya kalau kita lihat di sini ada beberapa, ya, yang kita perlu perhatikan. Yang pertama posisi dalam pekerja, apakah duduk, ya, apakah berdiri, apakah seperti ini, ya, ataukah di atas, ya. Yang berikutnya proses kerjanya. Kita bisa perhatikan di sini. Yang berikutnya tata letak. Yang keempat beban kerjanya. Yang kelima itu waktu kerja. Yang keenam itu perlu memperhatikan masalah kelelahan. Pencahayaan itu sangat diperhatikan. Kebisingan, kebersihan, kerapian, lingkungan, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya, ya, sebagai manusia tidak lepas dari salah dan luput. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.